Oke semua, balik lagi bareng aku Dimas di PJ Perulangan 1. Di sini aku mau coba jelasin untuk tugas yang udah kalian kerjain. Nah, karena tugas itu kalian harus selesai latihan. Ini untuk code latihannya udah kutulis sebelumnya supaya mempersingkat waktu. Tapi aku coba jelasin sedikit. Nah, untuk di latihan itu kan kalian diminta input data yang diminta, habis itu nampilin datanya. Ditambah ketentuan. Dan ketika kalian keluar, itu bakalan nampilin warna background yang diminta. Nah, untuk di sini aku pakai contoh kelas A, itu kalian nampilin warna background dari outputnya itu biru dan tulisannya itu hitam. Nah, dan ketentuan lainnya itu ketika kalian selesai input data atau menu 1, kalian bakalan balik ke menu utama. Nah, untuk bisa balik itu kalian pakai perulangan. Nah, untuk perulangannya di sini aku pakai do while. Kenapa? Supaya dia melakukan perulangan dulu, baru dicek kondisinya. Nah, untuk kondisinya itu, kalau while-nya bernilai true, maka dia bakalan ngelakuin perulangan terus. Nah, kondisi berhentinya adalah ketika while-nya ini bernilai false atau ketika kondisinya salah. Untuk di sini kan contohnya kalian ketika kalian pilih menu 1, 2, 3 dan seterusnya itu bakalan looping. Nah, contohnya kalau kondisi menunya 1 itu kan nggak sama dengan 0, true dong. Nah, bakalan terus berulang. Ketika kondisinya salah, kalau kalian masukin menunya ini 0, berarti kan salah nih, false. Nah, maka akan keluar dari program. Dan ketika keluar dari program, bakalan nampilin output warna yang diminta. Di sini pakai ini ya, sintaknya itu system color. Nah, untuk 9 ini tuh warna biru background, biru light kalau nggak salah, sama anolnya ini hitam. Nah, itu bisa kalian search aja, nanti ketemu code warnanya. Buat penjelasan latihannya mungkin udah. Kita balik ke tugas. Kita lihat soalnya dulu. Jadi untuk tugas ini kalian kan diminta nambahin menu login dan menu transaksi. Nah, ketentuannya loginnya kalian username pakai nama, passwordnya itu npm kalian. Dan kalian nggak bakalan bisa ngakses menu 2-4 kalau kalian belum login. Oke. Selebihnya nggak ada yang berubah. Oke, aku tambahin menu loginnya dulu. Login. Lalu ada menu transaksi. Di sini ubah menunya. Nah, untuk login itu kan case 1, untuk menu 1, jadi kita buat di case 1. Tulis dulu sintaknya. Nah, untuk perulangannya itu kita coba pakai do aja. Di soal kan kalian diminta untuk input username dulu dan kemudian password. Nah, di sini langsung aja kita buat. Kita buat variabel username dan passwordnya dulu.
Supaya nggak lupa, user ini singkat aja ya variabelnya. Tapi yang perlu diingat ketika kalian buat variabel itu, tolong disesuaikan sama fungsinya itu buat apa. Jadi jangan misalkan kalian username terus kalian namain sembarang, misalkan triple Y atau apa yang asal gitu, supaya bacanya itu gampang dan ketika error kalian gak bakalan pusing nyari variabelnya itu. Nah, untuk sintaksnya karena username dan passwordnya ini string, kita pakai sintaksnya itu fflash terus gets dilanjut dengan nama variabel yang nantinya untuk nyimpen nilai dari inputan kalian. Nah, fungsinya fflash ini apa sih? Dan gets. Nah, kalau fflash ini bakalan nahan inputan kalian supaya nggak lanjut ke inputan selanjutnya. Semisal kayak kalian pakai scanf karakter %c atau %s. Itu kalau kalian pakai scanf itu bakalan nggak dapet inputnya, tapi bakalan lanjut ke inputan bawah. Nah, supaya nggak lanjut, sebenarnya bisa pakai fflash, lalu dilanjut dengan gets, diikutin dalamnya untuk variabel yang nantinya nyimpen nilai inputan kalian. Dan untuk password itu sama aja, tinggal kalian ubah variabelnya password. Di sini jangan lupa. Nah, untuk kondisi while-nya ini kan kalian mau ketika kondisi username dan password yang kalian masukin salah, maka bakalan terus berulang. Berarti while. Nah, untuk compare string, kan kalian mau compare supaya dia kalau salah bakalan berulang. Itu pakai sintaks string compare, strcmpi, string compare insensitive untuk username-nya, supaya besar kecil username-nya nggak masalah. Nah, di sini kalian masukin sintaknya adalah strcmpi, lalu variabel apa yang kalian pengen compare dengan variabel compare-nya. Variabel bisa dimasukin variabel atau langsung nilainya, atau istilahnya itu passing by value. Di sini pakai namanya, coba pakai nama ucup sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 itu kan artinya username ini yang kalian inputin tadi sama dengan variable atau nilai yang kalian compare. Nah, tapi kita kan pengen ketika dia salah bakalan berulang, maka kita buat kondisinya tidak sama dengan 0, lalu kita pakai operator atau, yang artinya ketika variabel username atau variabel username atau passwordnya salah, itu bakalan berulang gitu. Untuk sintaksnya sama aja, cuman karena kita mau password ini sensitif, besar kecilnya hurufnya, jadi kita masukin aja strcmp, itu artinya string compare, sensitif artinya besar kecilnya huruf itu ngaruh. Variabel yang ingin kalian compare, variabel compare-nya npm misalkan 10931 tidak sama dengan 0. Nah, ketika kondisinya benar, ketika kondisinya sama dengan variabel compare-nya ini, maka loopingnya
akan keluar. Dan untuk kondisinya ketika kalian belum login kan, kalian nggak bisa lanjut ke menu 2 atau menu input. Nah, di sini kita tambahin variabel untuk nyimpen kondisinya yang nantinya akan kita cek. Di sini aku pakai log aja sama dengan misalkan kondisinya 1. Nah, kita buat di sini variabelnya sama dengan 0. Nah, ketika kalian belum login kan, kalian nggak bisa tuh masuk ke menu 2. Nah, itu kita buat kondisinya, kita cek. Kalau lognya ini 0, yang artinya kan kalian belum login tuh kalau lognya 0. Jadi kalian nggak bakal bisa lanjut ke menu input tuh. Nah, ketika kalian udah login, otomatis lognya berubah jadi 1. Nah, itu yang nantinya akan kita cek. Semisal lognya udah dari 1, maka boleh lanjut ke case 2 gitu. Kita bikin if aja, if lognya sama dengan 1, maka boleh ngejalanin kondisi input data. Dan ketika salah, else, maka akan tampil bakalan disuruh login dulu. Oke, dan karena perintahnya kalau kalian belum input data, kan kalian nggak bisa akses menu tampil data dan transaksi. Yang artinya di sini lognya kita ubah jadi 2. Supaya ketika kita cek di sini bisa aksesnya ketika kalian udah input datanya. Untuk sintaksnya sama aja sebenarnya, kita cek dulu ketika lognya sama dengan 2. Ketika kalian udah akses input data, maka bakalan tampilin datanya. Dan ketika salah, kalian bakalan tampilin login dulu atau input data terlebih dahulu. Input data first. Gitu. Karena tadi diminta juga untuk menu transaksinya, maka kita buat menu 4. Sama aja, biar cepet. Menu 4, menu transaksi. Untuk transaksinya di sini sebenarnya kalian cukup nampilin nama npm, lalu tampilin total yang harus kalian bayar, yang mana tadi udah dikalkulasiin di awal, itu SKS dikali harganya, yaitu 250. Kita taruh ke atas dan kalian masukin
di sini kalian bayar total, bayar SKS. Kita masukin ke dalam variabel bayar, scanf %d bayar. Dan di sini bakalan nampilin kembalian yang telah kalian bayarkan. Persen 2F yang artinya bayar kurang total. Oke, kita buat variabel bayarnya dulu. Bayarnya udah dibuat. Oke, coba kita jalanin aja. Untuk menu 2 harusnya nggak bisa. Oh ya, belum kita kasih tahan inputan supaya dia nggak langsung tampil ke menu utama. Aduh. Coba lagi. Oke, kita belum login ke menu 3. Oke, menu 4. Oke, menu 5. Oke, loginnya kita belum pakai clear screen. Oke, kita run, kita coba. Nggak bisa input menu 2, betul. 3 dan 4. Kita login dulu. Di sini untuk loginnya kan username-nya dan 931. Oke, berhasil login. Tapi kalian nggak bisa akses menu 3 dan 4. Kita coba, betul. Oke, sesuai. Kita inputkan dulu. Ini namanya Cup, NPM-nya 111, alamatnya Jogja misalkan, Jogja, SKS-nya 21. Oke, kita coba transaksi. Oke, bayarnya belum. Kita \n. Di sini coba 6 juta ya, harusnya keluar 7,5. Oke. Kembaliannya 7,5 yang artinya udah sesuai. Coba kita tampil dulu. Oke, benar, dan exit. Oke, background dan fontnya sesuai yang diminta, yang artinya tugas 2 udah selesai. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 3 ya. Ini ku cepetin aja biar nggak makan waktu. Nah, di sini pertama-tama kalian kayak biasa kalian masukin dulu library yang kalian butuhin. Untuk input dan output itu kalian bisa pakai stdio sama console.io sama karena kalian di sini nanti bakalan pakai string compare dan strlearn itu kalian butuh library dari string, jadi kalian masukin sama standar library buat nanti kita masukin keyword exit. Oke. Nah, di sini untuk pembentukan tipe string kalian pakai keyword type def.char. Terus nama yang kalian mau di sini ku pakai str supaya singkat dan masukin jumlah
kalian ini nanti stringnya bisa nampung berapa banyak kata gitu, berapa banyak huruf maksudnya. Nah lalu di sini kita buat menunya dulu, menu utama. Jadi buat variabel menu, terus kalian pakai looping. Nah dimana loopingnya ini kita pakai do while ya, supaya dia ngelakuin perulangan dulu, nampilin menu utamanya, baru setelah kondisinya nggak sesuai maka dia bakalan keluar dari program. Nah jadi di sini karena kalian ini masukin menu, jadi kita buat switchnya menunya sesuai dengan menu. Kita buat case satunya dulu. Nah di sini aku cepetin aja ya biar singkat juga. Nah di sini itu jadi kalian kan diminta untuk login ya. Semisal loginnya salah, dia bakalan atau nggak sesuai dengan kriteria yang ditentuin, maka kalian bakalan terus berulang. Nah di sini kan dicek untuk keterangannya, ketentuannya itu kalian harus masukin atau daftar username dan passwordnya itu nggak boleh kurang dari 8. Jadi kita pakai pengecekannya itu pakai strlen dan kita looping pakai do while. Nah untuk yang pertama ini clear screen untuk bersihin outputan yang nanti bakalan keluar setelah kalian looping. Lalu kalian diminta masukin username dan password. Setelah itu passwordnya dicek apakah password dan username yang kalian daftarin itu kurang dari 8 atau enggak. Kalau misalkan kurang dari 8, maka dia bakalan nampilin password atau username kurang panjang. Nah, untuk keyword atau sintaks penulisan penggunaan strlen itu kalian bisa pakai jadi strlen, terus dalam kurung kalian pakai parameternya itu yang variabel yang pengen kalian cek jumlah stringnya itu berapa gitu. Jumlah karakter dalam stringnya itu berapa. Terus tinggal dikasih kondisinya kurang dari 8. Misalkan dia kurang, bakalan ngeprint username kurang panjang atau passwordnya kurang panjang. Setelah itu dia bakalan terus looping kalau misalkan stringnya itu yang kalian inputin kurang dari 8. Entah itu password ataupun username-nya. Saat kalian berhasil, nah dia bakalan keluar dari looping dan bakalan nampilin kalian berhasil login. Nah ini di sini log buat apa? Nah nanti kan kalian harus ngakses submenu ya. Jadi kalian nggak bisa lanjut ke submenu kalau kalian belum login. Nah ini untuk kondisi nanti pengecekan kalau kalian telah berhasil login gitu. Jangan lupa dibuat untuk variabelnya. Kita inisial dulu sama dengan 0 gitu. Oh iya, jangan lupa buat variabel untuk username. Lalu kita masuk lanjut ke case 2-nya. Nah, di case 2 ini kan kalian harus dicek dulu apakah kalian itu udah login atau belum. Nah, di sini kita ceknya itu pakai lognya. Jadi if dicek dulu apakah lognya itu lebih sama dengan dari 1. Semisalkan dia 0, berarti bakalan balik ke menu utama, kalian disuruh login. Nah, misal kalian belum login, itu kita buat kondisi salahnya. Kalian harus login terlebih dahulu. Dan kasih keyword get supaya dia nggak langsung balik ke menu utama. Bakalan nampilin
kalian harus login terlebih dahulu. Lalu jika kalian udah login, maka masuk ke kondisi if ini ya, atau case 2 nya bakalan bisa kalian jalanin. Nah, karena di case 2 ini kalian juga diminta harus terus looping menunya, makanya kita juga pakai do. Kita masukin menunya, kondisinya di sini adalah jika menunya kalian bedain ya, supaya dia nanti nggak lanjut ke menu utama. Nah, di sini untuk menunya aku cepetin aja. Dan jangan lupa kalian buat variabelnya. Menu 2. Nah, di menu 2 ini kalian bakalan terus looping kalau kalian nggak milih atau nggak inputin menu 0 ya. Nah, semisal kalian pilih menu 1, maka bakalan nampil case 1. Jadi kita pakai switch menu 2 case 1. Oke, ini aku cepetin. Nah, untuk penjelasannya jadi kalian pakai clear screen dulu supaya nanti inputan yang kalian masukin itu sesudahnya bakalan di clear screen sama keyword sistem CLS. Nah, di sini jadi kan kalian tetap looping, pakai dual. Nah, dicek kondisinya di sini sampai di compare bahwa apakah user ini sama dengan yang kalian daftarin sebelumnya gitu. Semisal dia nggak sama, maka nilainya true bakalan terus berulang. Bakalan keluar kalau kalian inputin itu user daftarnya dan user yang kalian masukin itu sama, ataupun password dan password yang kalian daftarin. Nah, karena di ketentuannya kalian harus ketika 3 kali salah password maka bakalan keluar dari program. Sebelum melakukan pulangan dicek dulu. Nah, kalian jadi ini aku pakai variabel pembantu, jadi pakai change kesempatannya. Ketika kesempatannya tidak sama dengan 3, maka dia bakalan tetap bisa masukin. Nah, di dalamnya ini ketika kalian salah, change-nya ini bakalan nambah. Bakalan ditambah 1. Dan ketika change-nya sama dengan 3, maka dia bakalan ngejalanin code ini dan keluar dari program. Langsung ngejalanin exit 0, dimana ini bakalan berhentiin program yang kalian jalanin gitu. Dan karena kita pakai kondisi dimana kita nggak bisa akses menu input dan tampil kalau kita belum login, jadi lognya kita di sini kita ubah lagi. Nah, misalkan dia udah login, nilainya bakalan ganti 2 dan kita nanti ngeceknya pakai login ini. Oke, langsung buat case 2-nya. Buat case 2-nya, jadi dicek dulu. Nah, jadi buat case 2-nya ini aku cepetin juga. Nah, kan tadi kalau kalian udah login maka lognya ini bakalan nilainya 2. Nah, di case 2 dicek apakah dia udah sama dengan 2 atau belum, atau dia udah login atau belum. Kalau misalkan belum, maka dia bakalan nampilin peringatan yang nyuruh kalian buat login terlebih dahulu. Dan jika udah login, kalian bakalan baru bisa masuk ke menu input. Nah, di menu input ini kalian nampilin atau input nama kalian, prodi, dan jumlah bilangan atau bilangan yang nantinya
untuk digunakan di menu 3 gitu. Nah, untuk inputnya karena ini nama sampai unif ini bernilai string, maka kita pakai keyword ini fflash stdin gets, dan kita masukin ke dalam variabel yang ingin kita simpan. Tuh. Untuk prodi juga sama, nama sama, dan nah di sini untuk bilangan kita pakainya scanf aja karena dia nilainya integer, dan kita masukin ke dalam variabel jumlah bilangan. Nah, untuk variabelnya jangan lupa kita buat ya. Tadi ada integer, jumlah bilangan, stringnya ada nama, prodi, dan unif. Ada kurung. Oke. Baru setelah itu kalian bisa lanjut ke case 3. Nah, jadi di case 3 ini juga sama kayak case 2. Jadi dicek dulu apakah dia udah login atau belum. Semisal belum, kalian bakalan disuruh login dulu. Nah, untuk display ini sama aja. Nah, ini kalian tetap pakai clear screen supaya menu yang sebelumnya itu atau output yang sebelumnya bakalan di clear screen. Kayak biasa kalian print display menunya. Nah, buat outputnya tinggal kalian sesuaiin aja, tampilin untuk nama, npm, kelas, dan prodi. Nah, untuk npm dan kelas ini kan sebelumnya udah dijelasin di soal itu. Kalian di-assign nilainya itu di-assign dulu ke variabel. Jadi nggak minta inputan begitu. Lalu di sini nampilin jumlah bilangan yang kalian masukin. Nah, karena di soal itu diminta kalian mengurutin urutan bilangan itu terbalik. Nah, maka di sini nampilin urutan terbalik dari bilangan. Nah, caranya itu kalian karena jumlah bilangannya tadi udah ditentuin sebelumnya di menu input, maka kalian di sini untuk mempermudah aja pakai perulangan for. Sebenarnya bisa juga pakai while atau do, terserah sebenarnya. Cuman lebih gampang kalau kalian pakai for karena nilainya udah jelas terdefinisi. Nah, ini kita buat variabel i untuk bantu di loopingnya aja. I-nya ini di set sama dengan bilangan karena kita mau nampilin dari yang terbesar dulu. Makanya kita buat dia supaya nge-print jumlah bilangannya dulu. Nah, terus dicek apakah si jumlah bilangan ini lebih besar dari 0 nggak. Semisal dia lebih besar dari 0, maka dia bakalan terus looping sampai kondisinya itu kurang dari 0. Nah, karena kita biasanya counternya ini kita buat plus, itu untuk increment kan, penambahan. Nah, ini kita pakainya decrement supaya si jumlah bilangan ini dikurang dengan 1 supaya nanti urutan yang akan kita tampilin itu terbalik. Jadi misalkan di sini 13, nah karena misalkan udah ditampilin terus bakalan dikurang dan jadi nampilin 12, lalu dikurang lagi nampilin 11 dan seterusnya. Nah, setelah itu karena kita juga diminta untuk nampilin total dari jumlah semua bilangan yang kita looping itu, maka ini nilai i-nya ini bisa kita simpan ke dalam variabel. Nah, di sini aku buat variabel sum, itu variabel total untuk nyimpen jumlah bilangan yang di looping tadi. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kalian sama aja kayak keywordnya kalian sum tambah i. Nah, kayak gitu. Tapi ini ku pakai supaya singkat aja. Jadi bakalan si sum ini bakalan nyimpan nilai dari 1. Misalkan jumlah bilangannya kan di awal 13. Nah, 13 ini bakalan disimpan di sum. Terus dia looping lagi. Nah, 13 itu kan udah disimpan di sum. Nah, sementara jumlah bilangannya berubah karena dikurang di decrement tadi. Jadi nilainya 12 dan 12 itu disimpan ke sum ditambah dengan
yang 13 tadi, jadi nilainya 15 dan seterusnya. Lalu setelah selesai looping sesuai dengan jumlah bilangannya, dia bakalan nampilin jumlah dari semua bilangan yang telah kalian looping. Nah, kita print sum, karena nilainya integer, maka kita pakai %d. Begitu, dan sudah selesai. Dan coba kita run. Oke, ada error, kita belum definisiin variabelnya. Ada lagi user dan password. Oke, npm dan kelas. Ini npm-nya kalian sesuaiin aja sama kelas, sama dengan di sini aku pakai kelas B misalkan. Dan ada lagi i dan variabel sum. Oke, programnya bisa jalan, kita coba. Oke, kita coba dulu apa dia lanjut ke menu utama atau enggak. Oke, kalian bakalan login dulu. Daftar maksudnya. Di sini misalkan kalian masukin kurang dari 8 username dan passwordnya, dia bakalan nampilin warning. Tuh, password yang kalian masukin kurang panjang. Misalkan kalian masukin benar, nah, dia bakalan sukses dan harusnya bisa lanjut ke menu selanjutnya. Oke, dan di menu selanjutnya kan kalian nggak bisa akses menu tampil dan input ya. Oke, disuruh login dulu, tuh. Dan kalian harus login. Misalkan loginnya nggak sesuai, bakalan tampilin password dan username salah. Misalkan username-nya benar dan passwordnya salah, bakalan nampilin password salah. Kita masukin benar. Oke, kalian berhasil login karena sesuai dengan yang kalian masukin sebelumnya. Nah, lalu kalian ke menu input. Di sini untuk nama misalkan dicoba prodinya SI. Jumlah bilangannya misalkan aku sesuaiin di contoh soal aja 13 ya. 13. Di sini untuk menu tampilnya bakalan nampilin apa yang udah kalian input sebelumnya. Oke. Di sini bakalan nampilin nama, npm yang udah kalian declare sebelumnya di atas dan kelasnya juga, dan prodi dan univ yang kalian inputin sebelumnya. Nah, di sini nampilin urutan terbalik dari bilangan yang kalian masukin 13 dan total dari tiap-tiap urutan dari bilangan ini. Jadi hasilnya 91. Oke, gitu aja karena udah sesuai mungkin. Dan jika ada yang kelewat atau ada salah, kalian bisa tanya ke asisten atau ke aku juga boleh. Atau juga kalian bisa ulangin lagi buat lihat videonya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dan terima kasih.